Halo guys, jadi teman-teman pada kesempatan kali ini gue pengen membahas sesuatu yang viral saat ini. Iya, yang viral saat ini haus akan kebenaran, haus akan siapa yang harus disalahkan, sehingga membuat gue tuh ini jadi unek-unek guys, ya. Dan gue butuh penjelasan di sini. Ada seseorang yang gue kenal ya guys ya. Ini menurut gue bisa menjelaskan apa yang diunek-unek gue. Oke teman-teman, gue pastiin dulu ya, gue WA dulu orangnya. Orangnya ada apa enggak? Oke, kita chat dulu. Oke ya guys ya, orangnya sudah di rumah. Tanpa panjang lebar, biar videonya nggak terlalu lama. Kayaknya gue yakin sih video ini pasti lama. Tapi gak apa-apa lah, kita langsung aja ke depan rumahnya. Oke teman-teman, sekarang gue lagi di depannya rumahnya Ustadz Arifin teman-teman. Tuh, kalian bisa lihat di belakang gue ini rumahnya Ustadz Arifin. Karena sebelumnya kita juga udah WA beliau, kita udah dapat persetujuan buat kita diskusi membahas unek-unek nih, unek-unek yang perlu dikeluarkan, perlu penjelasan gitu loh. Oke, ini rumahnya teman-teman. Hai, luar biasa sekali ya teman-teman. Tuh, luar biasa, bersih, masya Allah, tabarakallah. Langsung aja kita masuk ya. Assalamualaikum. Wah, alhamdulillah orangnya ada guys. Alhamdulillah Ustadz, gimana kabarnya Ustadz? Sehat? Masuk. Terima kasih Ustadz. Aduh, luar biasa Ustadz. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Mas Imam? Alhamdulillah Ustadz, kabar saya baik sekali. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah saya juga sehat. Tadi perjalanan ke sini gimana? Alhamdulillah Ustadz, lancar banget nih. Masya Allah. Cuman itu tadi agak gerimis. Agak gerimis tadi Ustadz. Jadi begini Ustadz, kedatangan saya di sini, saya ingin meminta penjelasan dari Ustadz nih. Minta jawaban dari Ustadz atas unek-unek yang ada di diri saya. Iya. Yang mungkin Ustadz juga tahu akhir-akhir ini kan terjadi kegemparan gitu kan, yang viral. Iya. Jadi begini Ustadz, saya punya pertanyaan untuk Ustadz yang mungkin Ustadz harus menjelaskan ini nih, karena unek-unek saya nih Ustadz, yaitu cara menyikapi permasalahan yang saat ini terjadi. Seperti contoh, masalah Habib bukan keturunan Nabi. Iya. Sebagai anak muda nih Ustadz, saya kan masih anak muda nih Ustadz, atau orang awam ya, khususnya belum matangnya ilmu dan pengalaman, bagaimana cara menyikapi permasalahan ini Ustadz? Jadi begini Mas Imam, apa yang terjadi saat ini sebenarnya sudah dikabarkan jauh-jauh hari dari Nabi Muhammad SAW. Beliau dalam hadisnya menyatakan satakunu 'alan nasi sanawat khadda'at. Kita langsung ke artinya aja ya. Akan ada pada manusia itu tahun-tahun tipu daya, yang mana di situ orang yang jujur itu didustakan, orang yang suka berdusta justru dipercaya, orang yang khianat dikasih amanah, dan orang yang amanat tidak diberikan itu amanat tersebut. Dan yang akan berbicara wayantiku fihi ruwaibidah, yang berbicara di masyarakat umum ini kebanyakan disebut ruwaibidah. Maka sahabat bertanya, apa itu ruwaibidah ya Rasulullah? Yaitu at-tafih ala amril am, orang yang tidak punya pengetahuan, dia berbicara dalam masalah yang umum di masyarakat. Nah, ini menyikapi kita tentang polemik orang yang membatalkan nasab para habaib kepada Nabi Muhammad SAW. Itu kita harus lihat kapasitasnya, siapa dia. Maka kalau kita dalam ranah kenegaraan, orang yang bisa mengetahui data kependudukan itu adalah orang-orang yang bekerja dinas pendudukan dan Pildukcapil seperti itu ya. Nah, dalam masalah nasab ini juga ada lembaga-lembaga yang sudah resmi.
bukan hanya di Indonesia, ada di Mesir, di Syria, di Saudi, ada di Yaman, ada di banyak negara-negara itu yang memiliki lembaga resmi pencatat nasab. Ini nasab yang bersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau itu orang yang berkecimpung di dalamnya, otomatis kita bisa percaya. Seperti seorang pegawai di Dispenduk Capil yang menyatakan ini tidak tercatat sebagai warga negara Indonesia, atau ini masih dalam naturalisasi dan sebagainya. Nah, kalau orang-orang yang sudah di bidang itu kita percaya. Tapi kalau yang berbicara itu orang-orang umum, masyarakat biasa, tentunya kita tidak bisa langsung percaya tanpa ada bukti-bukti yang dia sebutkan dan diakui dalam lembaga-lembaga internasional pencatatan nasab tersebut. Ya, kita tahu bahwa yang melontarkan ini adalah seseorang yang dia katanya punya tesis tapi tidak pernah diuji di akademisi, hanya dia mengakui dalam dirinya bahwa tesis itu adalah membatalkan nasab habaib karena tidak ada kitab sezaman menurut dia yang menyatakan nasab Ubaidillah bin Alawi itu bin Ahmad bin Isa sambung kepada nasabnya Nabi Muhammad SAW. Itu yang disebut oleh beliau. Dan ini otomatis kita yang sudah berpuluh-puluh tahun di pesantren sudah menganggap itu hal yang tidak perlu dibahas, karena orang yang bodoh berbicara itu ya kalau kita layani buang-buang waktu sebenarnya. Tapi karena kita ini untuk memberikan perlindungan kepada orang-orang awam agar tidak larut dalam polemik seperti ini dan agar tidak ada buruk sangka kepada keturunan Nabi, perlunya kita menjawab kasus-kasus seperti ini dengan dalil dan data-data yang akurat yang sudah diakui muktabar dalam dunia keilmuan internasional. Di sini saya langsung saja, tidak perlu buka kitab. Saya sudah punya buku yang diterbitkan oleh para ulama Nusantara pengawal persatuan umat yang menjelaskan tentang keabsahan nasab Ba'alawi. Yang di situ Ba'alawi adalah nisbatnya dari Alawi, putra dari Ubaidillah bin Ahmad bin Isa. Nah, kalau sudah dikatakan Ba'alawi, itu berarti keturunan Nabi dari Alawi, dari Ubaidillah. Yang dikatakan dalam tesis itu Ubaidillah ini bukan keturunan Nabi. Nah, ini membongkar penyimpangan pembatalnya. Kalau kita baca dalil-dalil yang ada di sini, bahwa dari semua para ulama dunia yang kita lihat, ini semuanya sudah mengisbat bahwa nasab Ba'alawi adalah keturunan Nabi Muhammad SAW. Ada dari ulama-ulama internasional, ada yang juga pengakuan dari ulama-ulama Indonesia sendiri. Ada, kita sebutkan saja meskipun agak panjang, ada Syekh Nawawi Bantani, ada Syekh Hashim Asy'ari pendiri NU, ada Syekh Abdul Hamid Kudus, Kiai Soleh Darat, kemudian Syekh Mahfud Termas yang pengarang kitab, kemudian ada Syekh Mukhtar bin At-Tarid Al-Baghari, orang ulama Bogor, kemudian Buya Hamka mengakui, Al-Alamah Ki Abdullah bin Nuh, kemudian Syekh Yasin Al-Fadani, ulama yang sangat terkenal dengan sanad hadisnya yang dikatakan musnidud dunia, penguasa sanad hadis sedunia di zaman beliau. Kemudian juga Kiai Haji Muhammad Zaini Abdul Ghani, guru sekumpul, mengakui. Kiai Haji Muhammad Maimun Zubair, Pondok Sarang. Kemudian Kiai Haji Uci Al-Turtusi bin Kiai Haji Dimyati Cilongok. Kemudian ulama-ulama Madura dan Syekhuna Khalil Bangkalan, juga para ustadz-ustadz seperti Ustadz Abdul Somad, itu semuanya ulama yang mengakui bahwa nasab Ubaidillah itu sambung dengan Nabi Muhammad SAW. Dan itu sudah ada di catatan-catatan itu ada di semua lembaga nasab internasional, baik yang ada di Mesir, yang ada di Yaman, yang ada di Syria, yang ada di daerah Saudi, dan semua yang
berhubungan dengan nasab-nasab di dunia Islam, itu mereka mencatat bahwa Ubaidillah adalah keturunan Nabi Muhammad dari jalur Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib. Nah, kalau kita mau perbandingan ini antara satu orang yang mengklaim Ba'alawi atau Ubaidillah ini bukan keturunan Nabi, tetapi semua ulama yang ada di dunia dari zaman dulu sampai sekarang ini semua mengakui. Kira-kira yang salah yang mana kira-kira? Yang satu orang. Nah, oleh karena itu sebenarnya ini bukan sesuatu yang perlu kita masalahkan, karena seperti ada anak yang masih SD kemudian menyalahkan para profesor, para ulama atau para akademisi bahwa misalnya menyatakan 1+1 itu sama dengan 2, tapi dia menyatakan bukan, 1+1 itu 3. Nah, kita kira-kira mau jawab apa enggak seperti ini? Enggak perlu. Yang penting kalau untuk memberikan perlindungan kepada orang-orang yang tidak mengerti akan kita terangkan. Tapi untuk menjelaskan secara paparan keilmuan dengan orang-orang yang sifatnya itu tidak mau menerima kebenaran, ya kita tidak perlu capek-capek menjawabnya. Jadi semua yang sudah disebutkan di kitab ini dan seluruh guru-guru kita, ulama-ulama kita sudah mengakui, dan tidak ada satupun yang menyatakan Ubaidillah itu bukan keturunan anak Rasulullah SAW. Dan ada satu hadis yang paling penting untuk dicatat dalam masalah ini. Nabi menyatakan, man nasaba ala ghairi abihi fa alaihi laknatullahi wal malaikati wan nasi ajmain. Orang yang menisbatkan atau menasabkan sesuatu orang kepada selain ayahnya, maka dia akan dapat laknat Allah, laknat para malaikat dan seluruh manusia. Nah, ini bagaimana hubungannya dengan fenomena saat ini? Kalau menyatakan para ulama sedunia ini ya, bahwa Ubaidillah itu nasabnya ke Nabi, maka kalau seandainya ulama ini salah menyesabkan Ubaidillah ini ke Nabi Muhammad, maka seluruhnya akan dapat laknat ini. Dan ulama tentu tahu hadis yang kita sebutkan barusan ini. Nah, kalau seandainya itu mereka bersepakat bahwa menisbatkan Ubaidillah ini yang bukan keturunan Nabi menjadi keturunan Nabi, itu akhirnya mereka semua dapat laknat Allah. Dan ini hal yang mustahil menurut saya. Dan kalau kita meniadakan Ubaidillah sebagai nasab Nabi, padahal ini memang nasabnya Nabi. Seperti ada anak, dia sudah memang keturunan seseorang, tapi ada orang lain bukan, itu bukan anaknya dia. Nah, kira-kira orang tuanya marah apa tidak ini? Tentu marah. Tentu marah. Maka kalau kita meniadakan Ubaidillah sebagai putra atau keturunan Nabi Muhammad, padahal itu adalah keturunan Nabi Muhammad, maka akan dapat murka dari Nabi Muhammad, dan di akhirat tidak akan dapat syafaat dari Nabi Muhammad karena sudah melukai. Dan bukan hanya sekedar melukai hati, orang yang meniadakan nasab seseorang itu berarti menyatakan ayahnya tidak ada. Berarti kalau bukan ayahnya, tidak ada ayahnya, berarti dia anak zina. Dan itu tuduhan yang luar biasa, menyatakan seorang Ubaidillah adalah anak zina karena nasabnya tidak sambung ke Nabi, padahal semua orang sudah menisbatkan kepada Nabi Muhammad. Artinya di sini kita harus hati-hati, meskipun orang awam itu dalam masalah yang bukan ranah dia tidak paham betul dalam masalah ini, tidak mengetahui pokok-pokok pembahasannya, lebih baik tidak usah ikut campur. Apalagi kalau urusan dengan Nabi Muhammad, kalau mendustakan, man kadzdzabani falyatabawa maq'adahu minan nar. Nabi menyatakan siapa orang berdusta kepada saya, itu sudah disiapkan tempatnya nanti khusus di neraka. Nah, kalau sudah ngomong masalah ini dan dia berdusta, maka bahayanya nanti akan masuk neraka. Oleh karenanya orang-orang awam ini kalau ingin bertanya langsung ke ulama, jangan tanya di medsos, karena medsos itu sumbernya tidak jelas dari siapa yang menulis ini. Kemudian juga kadang-kadang ada yang hal-hal ditambahkan, ada yang dikurangi.
Tapi kalau bertanya kepada ulama yang punya referensi yang jelas, dalil-dalil yang sudah diakui kebenarannya, insya Allah dapat sesuatu yang benar. Seperti itu. Mungkin ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Alhamdulillah Ustadz, tadi jawabannya sangat luar biasa sekali. Bagi saya itu udah sangat-sangat cukup jelas sekali ya Ustadz ya. Jadi saya agak sedikit tahu mengenai permasalahan-permasalahan yang saat ini terjadi Ustadz. Ya, siap. Mungkin yang saat ini yang ingin saya tanyakan Ustadz, Ya. saya itu masih belum tahu mengenai apa sih itu Habib itu Ustadz. Sedangkan katanya Habib itu cuma ada di Indonesia Ustadz. Ya. Kita di negara Arab, di negara lainnya, kata Habib ini nggak ada Ustadz. Ya. Lantas Habib itu artinya apa Ustadz ya? Ya. Mohon bisa memberikan penjelasan Ustadz. Ya, siap, siap. Ya, jadi begini Mas Imam. Kata Habib itu dalam bahasa Indonesia artinya yang dicintai. Itu adalah julukan keturunan Nabi Muhammad SAW yang biasa dipakai di Yaman, di negeri Yaman, khususnya di daerah Hadramaut. Kalau laki-laki yang sudah agak sepuh, dewasa disebut Habib, kalau yang perempuan disebut Hubabah. Tetapi untuk yang umumnya dipakai di negeri Arab, ada yang menyebut dengan Sayyid, yang laki-laki, ada yang kalau perempuan disebut Sayyidah. Ada yang juga menyebut dengan Syarif bagi laki-laki, untuk yang perempuan disebut dengan Syarifah. Nah, yang ada di Indonesia yang disebut dengan Habib ini memang tidak lepas dari sejarah masuknya Islam ke Indonesia, ke Nusantara yang dibawa oleh Wali Songo. Wali Songo itu adalah keturunan Nabi yang dari jalur Ubaidillah dari Yaman. Mereka datang berdakwah dari Yaman ke Kamboja sampai ke Indonesia dan menetap di Indonesia menyebarkan agama Islam. Makanya keturunan Wali Songo kemudian juga diikuti oleh para habaib, keturunan Nabi yang dari Yaman langsung datang ke Indonesia melanjutkan estafet dakwah para Wali Songo, sehingga banyak keturunan Nabi yang ada di Indonesia ini adalah keturunan dari Yaman yang disebut dengan Habib atau Hubabah. Atau yang kalau jamaknya namanya habaib. Jadi mereka disebut habaib itu memang karena keturunan Nabi yang kebanyakan mengikuti penyebutan orang-orang Yaman menyebut keturunan Nabi dengan habaib atau habaib atau hubabah perempuan. Seperti itu. Adapun menghilangkan atau meniadakan nisbat nasab seseorang atas dasar perbuatan yang tidak baik yang dilakukan itu adalah kekeliruan. Seperti kalau ada putra mahkota yang dia keturunan raja kemudian melakukan kedzaliman, misalnya mengambil harta rakyatnya, merampas, atau juga minum-minuman keras, berjudi dan sebagainya. Kemudian orang-orang menyatakan ini bukan keturunan raja nih, masa seperti ini keturunan raja. Maka orang yang menyatakan itu jelas keliru, salah besar. Karena biar bagaimanapun dia dalam nasabnya tetap keturunan raja. Tinggal nanti perbuatan itu dinasihati, diarahkan agar bisa mengikuti akhlaknya seorang raja. Begitu pula para habaib ini. Tidak bisa Habib atau Sayyid yang berbuat buruk ditiadakan nasabnya, ini bukan keturunan Habib, masa seperti ini. Kalau keturunan itu tidak bisa dibatalkan dengan perbuatan. Perbuatan buruk ya nanti dia tinggal dinasihati, diarahkan supaya mengikuti perbuatan orang-orang tuanya yang baik, seperti itu. Udah cukup Ustadz? Sudah. Alhamdulillah, sangat mencerahkan sekali. Jadi kalau kayak gini kan saya punya modal dasar ilmu yang mungkin nanti teman-teman saya kalau ada yang nanya gitu ya Ustadz, saya bisa jadi alim ya sekarang. Sealim ya Ustadz ya, bisa memberikan jawaban. Ya kan ilmu kan harus turunin terus ya Ustadz ya kan. Nanti biar bisa dakwah juga di sana. Amin, amin. Sesuai jalurnya lah kita Ustadz ya. Siap. Oke Ustadz, saya boleh bertanya lagi nggak Ustadz? Siap. Insyaallah saya jawab. Oke Ustadz. Tapi sebelum itu sih saya ingin menanyakan masalah tentang adab nih Ustadz. Oh iya.
apabila saya ingin memberikan tanggapan, komentar ataupun nasihat ke seseorang, itu adabnya seperti apa ya Ustadz ya? Ya, dalam kitab Ihya Ulumuddin Imam Ghazali itu menjelaskan kalau seseorang itu mau memberikan nasihat atau teguran itu memang harus menggunakan adab. Kalau tidak menggunakan adab, salah-salah, teguran itu bisa dijadikan seperti pelecehan, penghinaan. Makanya tidak boleh semua orang itu memberikan nasihat, kecuali orang yang sudah belajar adab. Yang pertama, adab memberi nasihat atau teguran itu harus di kesendirian, pribadi. Kalau pakai medsos ya dengan japri. Kalau bertemu langsung ya berduaan, empat mata. Kemudian hindari kata-kata yang kasar, dengan lemah lembut, misalnya dengan permisi dulu. Kemudian juga harus menggunakan kata-kata kiasan, jangan langsung menyudutkan seseorang. Kamu itu kalau ngomong seperti, jangan cerita. Kalau misalnya ada orang ngomong seperti ini, menurut Anda bagaimana? Jadi dengan kiasan-kiasan seperti itu, dengan kata-kata halus, sekiranya orang yang dinasehati itu bukan emosi tapi akan menyadarkan dirinya. Dan juga dengan wawasan keilmuan. Kalau itu memang harus ada penjelasan supaya orang yang dinasehati ini paham kesalahannya dengan ilmu, ya harus disampaikan dengan ilmu. Tidak cukup hanya bisa menyalahkan tanpa bisa menjelaskan. Itu akan membuat tidak ada perubahan, tidak ada peningkatan kebenaran pada orang yang salah tersebut. Oh begitu ya Ustadz ya. Ya. Kalau begitu semisal nih Ustadz ya, semisal saya ada pertanyaan nih sekarang nih, pertanyaannya agak serius Ustadz. Nah, misal ya Ustadz ya, apa yang terjadi bila berkomentar, memberikan tanggapan mengenai perbedaan pendapat terhadap ulama tertentu yang tentunya kita tahu bidang keilmuannya Ustadz ya. Sedangkan yang memberikan tanggapan ini jauh dari bidang keilmuannya, apa yang dia bahas gitu loh. Dengan tanggapannya itu seperti menjatuhkan, terus ngomongnya itu dilihat semua orang, ya kan? Atau saya jadikan konten gitulah dengan teguran itu, serta menyalahkan dan memberikan kata-kata yang ada kata-kata tuh yang tidak pantas yang harus diucapkan gitu Ustadz ya. Ya semisal contoh sendiri lah ya Ustadz ya, contoh aja Ustadz ya. Semisal saya Ustadz ya, saya kan seorang pendekar ya kan. Saya menyadari penuh bahwa aktivitas saya itu kan lebih seringnya kan di lapangan, di dunia persilatan, lebih seringnya olahraga. Nah, tahu-tahu saya memberikan tanggapan nih, tanggapan mengenai Al-Fatihah Habib Umar semisal Ustadz, ya kan. Saya memberikan tanggapan nih. Itu Al-Fatihahnya mah nggak jelas, Al-Fatihahnya ya salah ini, salah nih. Tapi ngomong gitu aja Ustadz, sedangkan saya tidak memberikan penjelasan yang benarnya seperti apa, terus ilmunya ini dari mana dan lain sebagainya. Bila seperti itu terjadi, orang seperti itu mungkin apa ya Ustadz ya, akibat dan agar kita tidak terpengaruh itu seperti apa Ustadz ya? Dari seperti itu. Mohon Ustadz mungkin bisa memberikan penjelasan. Insyaallah. Ya, jadi begini Mas Imam, kalau ada orang yang memberikan komentar atau teguran tapi menyalahi adab-adab dalam memberi nasihat atau berkomentar, itu menunjukkan bahwa dia adalah orang yang bodoh. Dan Al-Quran juga menjelaskan idza khotabal jahiluna qalu salama. Kalau orang-orang bodoh itu berbicara, komentar atau apa, sudah tinggalkan salama. Biarkan dia dengan ocehannya. Tetapi bagi kita orang-orang yang berdakwah untuk menjelaskan kepada orang awam ini agar tidak mengikuti kesalahan yang dilakukan orang berkomentar seperti itu, kita harus menjelaskan juga. Pertama, kalau seseorang itu bukan pada kapasitasnya, misalnya ada tukang becak mengomentari pengobatan dokter, kenapa orang itu kalau harus dibedah ginjalnya, dioperasi dan sebagainya, kan itu menyakitkan.
dalam pandangan tukang becak itu membedah organ tubuh itu pasti akan membuat sakit. Betul, makin memperburuk. Nah, padahal dalam pandangan keilmuan seorang dokter, penyakit itu tidak bisa disembuhkan kecuali harus dengan pembedahan dan mengeluarkan penyakit yang ada di dalam itu. Nah, cara pandang yang sudah berbeda ini akan membuat salah pemahaman atau salah di dalam menegur. Tukang becak akan menegur daripada perbuatan dokter, dan dokter akan senyum saja, apa yang kamu omong ini, kan seperti itu. Begitu pula kalau maaf ada orang yang aktivitasnya di bidang olahraga, seperti Mas Imam seperti ini. Kemudian tiba-tiba menegur, menyalahkan atau mengkoreksi bacaan Al-Fatihah seorang ulama yang disebut tadi Habib Umar bin Hafid, maka ini ya sebagai orang-orang yang kita mengerti siapa itu Habib Umar, itu jelas orang ini menunjukkan kapasitasnya yang tidak berilmu begitu. Dia kalau dalam surat Al-Fatihah itu kita jelaskan aja ya. Iya, dalam membaca Al-Qur'an itu ada yang disebut khotok, kesalahan bacaan. Ada yang sifatnya jali, yang fatal, ada yang khofi, ada yang masih tidak merubah makna. Dan kalau kesalahan fatal ini dalam bacaan surat Al-Fatihah salah besar, itu akan membatalkan sholatnya. Seperti kalau ada orang menyatakan an'amta alaihim, dia baca an'amti, kamu wahai Allah yang memberi nikmat atas dia, diganti dengan anti. Anti itu perempuan, ini murtad bisa. Nah, ini kesalahan yang mutlak fatal karena kesalahan yang jali jelas. Tapi kalau sekedar dengungannya kurang, misalnya ada panjangnya 6 huruf seperti waladhdallin, itu mat wajib muttasil bahasa tajwidnya, dibaca hanya waladhdallin, enggak sampai 6. Itu sebenarnya kesalahan bukan dalam perubahan makna, hanya kurang pas dalam membacanya, tapi maknanya tetap sama, bukan golongan orang-orang yang sesat seperti itu. Dipanjangkan 6 ketukan, 2 ketukan, sama, artinya tidak berubah. Nah, kesalahan yang khofi seperti ini itu tidak perlu kita bahas sebenarnya, karena nggak terlalu merubah bacaan surat Al-Fatihah. Itu dalam menjelaskan kesalahan. Kemudian dalam praktek sholatnya Habib Umar ini kan berjamaah dengan ribuan orang kadang-kadang di Masjid Istiqlal, kita tahu. Seandainya orang yang makmum di belakang Habib Umar ini semuanya tahu kalau kesalahan surat Al-Fatihah Habib Umar ini fatal, apakah mereka tidak menyalahkan Habib Umar? Kan pasti, jangankan orang lain, yang di belakangnya pasti orang ulama kan, tahu kesalahan ini Habib ini salah bacaan. Nah, kalau salah bacaan Fatihah, sholat kita batal, kita harus ngulang lagi. Nah, padahal tidak ada yang seperti itu. Semuanya sampai salam tetap mengikuti sholatnya imamnya, sholatnya Habib Umar. Nah, kenapa orang yang tidak berjamaah dengan Habib Umar menyalahkan? Itu dari mana? Arah untuk menyalahkannya itu dari mana? Seperti kalau dokter di rumah sakit, semua pasiennya setuju dengan adanya operasi, semua perawatnya setuju dengan dokter mau mengoperasi. Kemudian orang tukang becak di luar ngomong dokter itu salah, ya jelas tidak diterima omongan seperti itu. Seperti angin lalu bahasanya. Nah, dampaknya kalau sudah masuk di medsos, ucapan-ucapan orang-orang bodoh seperti ini dan dikonsumsi juga orang-orang yang tidak berpengalaman, tidak berilmu, itu juga akan menjadikan suudzon, buruk sangka. Buruk sangka itu dosa, dosa-dosa yang besar, kesalahan. Kalau dia tidak minta maaf kepada yang dia buruk sangka, kalau dia tidak minta maaf langsung ke Habib Umar, Allah tidak mau menerima maafnya, tidak menerima permintaan pengampunan dosa dari orang tersebut. Nah, ini kesalahan yang fatal sebenarnya. Dia sudah buruk sangka dengan orang yang jauh dari rumahnya, dia harusnya minta maaf ke orang yang bersangkutan. Itu kalau dia kesalahan sendiri. Kalau dia menjadi sebab orang-orang yang menonton kontennya ini semuanya berburuk sangka dengan Habib Umar, maka dia menanggung dosa semua orang yang menonton kontennya yang ikut buruk sangka. Nah, itu dosanya berakumulasi ke situ, ke dia orang. Nah, itu bahaya sekali.
Lebih baik kita kalau melihat orang-orang bodoh seperti itu bukan bidangnya dia berkomentar, lebih baik kita tinggal aja ngaji atau kita berangkat ke masjid, sholat dan sebagainya. Lebih Nah baik itu tapi sudah fenomena akhir zaman seperti yang saya katakan tadi, banyak orang-orang ruwaibidah, orang yang bodoh tapi berbicara. Nah kita sebagai orang yang berilmu atau yang sudah pernah belajar harus memberikan kantor-kantor untuk menyelamatkan orang-orang yang tidak mengerti seperti hal ini agar mereka tidak ikut-ikutan buruk sangka menyalahkan seorang ulama yang sudah diakui keilmuannya dan manfaatnya bagi seluruh dunia. Kalau Habib Umar jelas beliau punya ribuan santri, punya manfaat besar bagi dunia Islam. Sedangkan dia tidak punya manfaat, tidak punya sumbangsi dengan Islam, justru dia berkicau menyalahkan orang-orang yang bermanfaat. Ini adalah pelemahan, melemahkan Islam dan dia termasuk orang yang jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana? Wah, luar biasa sekali Ustadz ya. Maksudnya tuh begitu besar akibat apabila dari kata-kata aja ya Ustadz ya, itu kita bisa nanggung dosa dari ribuan orang. Terus juga kalaupun saya komentarin orang jauh gitu, tahu-tahu orang Arab saya komentarin, mau nggak mau berarti saya harus minta maaf ke orang itu ya Ustadz ya, itu wajib ya. Kalau enggak nanti tidak diampuni sama Allah dosa-dosa gitu. Kalau kayak gitu sih, ini menjadi suatu contoh yang sangat besar sih bagi saya ya Ustadz ya. Karena itu tadi resikonya luar biasa. Nah, jadi mulai saat ini sih harus diem aja. hati-hati. Benar Ustadz. Harus hati-hati dalam memberikan tanggapan, berkomentar atau memberikan kata-kata yang tidak baik ya Ustadz ya. Oke, terima kasih Ustadz. Mungkin itu aja sih Ustadz ya, unek-unek saya nih. Jadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Semoga Ustadz juga diberikan selalu kesehatan, keluarganya diberikan kesehatan. Semoga rezekinya selalu dilancarkan, dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sering-sering main ke Insya Allah Ustadz, selama saya masih ada di sini, Insya Allah saya bahas hal-hal yang menarik lagi. harus itu Ustadz, karena pastinya kan kita perlu pembahasan yang lebih mendalam nih agar nular ilmunya gitu Ustadz ya. Siap ya. Oke, terima kasih Ustadz. Terima kasih atas penjelasan yang sangat luar biasa tadi. Sama Oke. Amin ya rabbal alamin.